Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kembali kita bergabung di dalam ibadah secara online. Saat ini kita masih pastinya dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Kita boleh beribadah pada hari ini Minggu pada tanggal 22 November tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa Allah pasti hadir di dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sambutan ataupun panggilan beribadah kita di dalam Mazmur pasal yang ke-85, Mazmur 85 ayat 9 mengatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan." Nah, Bapak Saudara yang terkasih, mari kita akan memuji nama Tuhan untuk kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita bahwa Allah Bapa memang sumber kurnia. Nyanyian pujian nomor 13 kita akan nyanyikan bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Dan doa pembukaan ini saya akan memimpin Bapak Saudara, dan Bapak Saudara boleh berdoa di rumah masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh tunduk kepala bersama-sama dengan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh menyembah-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh berdoa dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati, mengurapi hamba-Mu Pendeta Muda Krishna yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang keluar dari isi hati pikiran dan mulutnya merupakan firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang menegur dan menasihati kami, mengajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar akan firman. Dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Rut pasal yang ke-1
ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Alimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Alimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tidak berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi dan menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Iman tak terperi, nyanyian pujian 248. Mari kita memujikan bersama-sama.
Iman yang tak terpilih, ya domba Kalvari, ku rindukan. Inilah doaku, ampuni dosaku, jadikan hamba-Mu pendung iman. Kiranya rahmat-Mu turun di hatiku yang berduka, jadikan kasih-Mu yang suci dan sungguh tumbuh dalam kalbu senantiasa. Dalam kesusahan ataupun cobaan, bimbing aku, hilangkan yang gelap, hingga sedih lenyap, beriku hidup tetap di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Doa syafaat pagi hari ini dipimpin oleh Diakon Adi Putranto. Saya persilakan dan kita akan mendukung di dalam doa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Penyertaan-Mu terus kami rasakan, pemeliharaan-Mu terus setiap pribadi menikmati. Saat ini kami menaikkan pujian atas semua karya-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini kami bersatu hati mempercayakan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena perlindungan-Mu, pengayoman-Mu, pimpinan-Mu yang terus menyertai bangsa dan negara kami ini. Saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, mempercayakan segala usaha yang dilakukan oleh pemimpin negara ini dari pusat sampai daerah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya berkat yang Tuhan curahkan sehingga mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hidup disiplin, untuk hidup dengan tata cara yang baru. Sehingga apa yang direncanakan, apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini dari pusat sampai daerah mendapatkan hasil. Karena setiap lapisan masyarakat menyadari harus hidup dengan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi. Biarlah segala cara yang dilakukan Tuhan berkati sehingga akan mendapatkan hasil untuk bangsa
dan negara kami terbebas dari penularan COVID-19. Saat ini kami terus mempercayakan tenaga medis, para petugas kesehatan. Kiranya terus Tuhan lindungi, Tuhan ayomi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Juga kami percayakan setiap keluarga, kiranya perlindungan-Mu melindungi setiap anggota keluarga dengan kesehatan, kekuatan yang baik. Saat ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, baik di Induk, Pendeta Muda Krishna, kami mempercayakan di dalam kuasa-Mu, juga Bu Yayan, Jeremy dan Eden. Kiranya hikmat Tuhan terus semakin nyata di dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk terus membawa setiap pribadi bertumbuh semakin mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Kami percayakan ke dalam kuasa-Mu, kiranya terus Tuhan anugerahi kekuatan kesehatan, semangat yang tinggi untuk terus menjadi alat-Mu, memberitakan Injil-Mu. Juga kami berdoa bagi cabang-cabang kami. Pendeta Cipto Hadi kami percayakan bersama Ibu ke dalam kuasa-Mu. Tuhan yang berkarya memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan cara-Mu yang sempurna untuk terus mengajak jemaat untuk terus bertumbuh dan terus memberitakan Injil-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Ganding Sitepu dan keluarga juga anak-anaknya. Kiranya Tuhan terus melindungi, memimpin di setiap aktivitas dan kegiatannya. Kami terus percayakan jemaat yang di Rejo Binangun ini supaya terus boleh bertumbuh melalui pengajaran yang dilakukan. Kami juga terus percayakan Bu Ena dan suami Pak Agus di dalam pelayanannya di Hong Kong. Kiranya boleh terus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kekuatan Allah yang nyata di dalam pemberitaan yang dilakukan. Terima kasih. Kami juga saat ini berdoa bagi jemaat-Mu yang terdampak oleh COVID-19. Tuhan berkarya menolong apabila mengalami PHK, biarlah terus berserah bersandar ke hadirat-Mu, sehingga jalan keluar yang Tuhan tunjukkan akan dimengerti dan dilakukannya. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan berkarya menolong, memimpin, memberikan kekuatan, juga terus meneguhkan keyakinannya di dalam Yesus. Ada pengharapan yang luar biasa. Kami juga percayakan anak-anak kami yang harus bersekolah di rumah dengan cara online. Tuhan berkarya, menolong, memberkati dengan kemampuan, dan pada akhirnya boleh mengikutinya dengan baik. Kami juga terus berdoa bagi jemaat kami yang merindukan keturunan. Tuhan berkarya, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus rindu, yang terus ingin ada kebangunan rohani. Ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan beri. Ada hikmat yang terus Tuhan curahkan. Sehingga mampu melihat kebaikan-Mu, cara karya-Mu di dalam kehidupannya. Yang akan membangun setiap pribadi bertumbuh. Semakin dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Juga semakin nyata kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih. Dan ampuni kesalahan kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus terus bersama dengan kita sekalian. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki pembelajaran dari satu kitab yang begitu indah. Walaupun singkat, namun jalan cerita yang begitu luar biasa akan menolong kita membawa memasuki masa-masa menjelang Natal di tahun ini. Satu kisah yaitu dari kitab Rut. Rut yang merupakan nenek moyang dari Yesus Kristus. Mari kita akan perhatikan bagaimana perjalanan yang Tuhan nyatakan sehingga setiap janji Tuhan yang sudah diberikan melalui nenek moyang Yesus sampai kepada Yesus sendiri, Sang Mesias, benar-benar terjadi. Dan melalui kitab Rut kita akan melihat di bagian pertama, yakni di pasal yang pertama, kita akan belajar mengenai suatu pilihan yang mulia, suatu pilihan yang luhur. Mari kita melihat kembali dari kitab Rut pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-22. Bahwa kitab Rut ini memiliki setting yang begitu unik, karena dikatakan di sana, suatu selingan yang begitu indah, selingan kasih dari Allah, berkaitan dengan masa di mana Rut ada, yakni di masa hakim-hakim. Memang di dalam kitab hakim-hakim yang paling akhir disebutkan di sana bahwa masing-masing orang berjalan menurut apa yang mereka anggap benar sendiri. Maka penyembahan berhala, maka amoralitas, maka hal peperangan, kejahatan, kriminalitas begitu tinggi di masa itu. Namun Rut hadir di sana. Dan mari kita akan memperhatikan bahwa melalui semuanya ini kita akan melihat kasih dan rahmat Tuhan nyata dalam kehidupan umat manusia. Memang buku ini ditulis dengan satu atau dua tujuan yang begitu indah. Yang pertama mungkin saya dapat gambarkan bahwa ini suatu ilustrasi yang indah mengenai kasih Allah. God's mercy atau kasih dan rahmat Allah yang begitu indah kepada orang-orang yang mengambil keputusan dan loyal dengan keputusan itu, terutama berkaitan dengan keputusan iman. Tetapi juga kita akan melihat bahwa di sana Rut, seorang wanita Moab yang begitu setia kepada mertuanya yaitu Naomi. Pada akhirnya Tuhan pakai Rut yang merupakan bukan keturunan Yahudi asli. Saya katakan tadi dari orang Moab. Dipakai Tuhan bahkan untuk menjadi nenek moyang dari Sang Mesias yang segera kita ingat kehadirannya melalui Natal. Maka walaupun dalam 4 pasal atau 4 bagian khotbah menjelang Natal, kita akan melihat karena tema Natal tahun ini di Gereja Baptis Indonesia Kurnia Tuhan adalah Natal bersama Matius. Maksudnya adalah Natal bersama berdasarkan kitab Injil yang ditulis oleh Matius. Dan kita memahami bahwa di dalam Matius pasal yang pertama ada satu silsilah Yesus Kristus yang menyebutkan nama Rut ini menjadi bagian di dalamnya. Jadi khotbah dalam 4 khotbah berikutnya sebenarnya menolong kita untuk masuk di dalam Natal bersama Matius. Mari kita melihat bahwa meskipun singkat, keindahan dan keluhuran yang terjadi di dalam pasal yang pertama berkaitan dengan sebuah pilihan yang dilakukan. Kita melihat di bagian pertama yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 5 di mana dikatakan bahwa ada satu keluarga yang memilih untuk menetap di suatu negeri asing. Satu keluarga menetap di Moab di mana kelaparan memicu untuk perpindahan itu atau migrasi itu. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 dari kitab Rut disebutkan di sana bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana.
Jadi ada sesuatu, yaitu kelaparan yang mendorong atau memicu perjalanan perantauan mereka. Dan inilah setting dari kitab Rut pada zaman hakim-hakim. Periode raja-raja belum ada di sana, tetapi juga kelaparan jelas dikatakan melanda Yehuda. Maka ada satu keluarga beranggotakan 4 orang dari Bethlehem, kota yang terletak sekitar 5 mil saja dari arah selatan Yerusalem, dan kita tahu itu adalah asal muasal atau tempat kelahiran dari Daud dan juga Yesus. Disebutkan di sana, mereka pergi ke suatu daerah Moab, ke suatu daerah sebelah timur Laut Mati, di mana Moab ini kebanyakannya diduduki oleh orang-orang keturunan Lot. Di dalam Kejadian pasal 19 disebutkan mengenai hal itu. Dan anehnya, kadang-kadang orang-orang Moab ini bisa jadi sekutu atau kawan, tapi di sisi lain kadang-kadang malah memusuhi Israel. Dan keluarga yang berpindah, yakni Elimelek sebagai suami dan Naomi sebagai istri bersama putra mereka Mahlon dan Kilion, disebutkan dari daerah Efrata, Bethlehem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingat ya, ada satu lagu Natal, Hai Bethlehem Efrata. Jelas ini menunjuk kepada daerah di mana Elimelek keluarga berasal. Nah, kemudian ada suatu perpindahan yang dipicu oleh kelaparan, dan ini perlu kita garis bawahi. Ini bisa saja menunjukkan bagaimana keluarga Elimelek ini bergumul dengan iman mereka. Sebab di dalam Ulangan 25 ayat 35 dikatakan bahwa ketika orang Israel meninggalkan tanah air mereka atau tanah perjanjian mereka, ini akan menjadi aib, di mana orang-orang akan ditunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Maka ketika Elimelek mengambil keputusan untuk pergi ke Moab, banyak orang mungkin akan mencerca maupun menunjukkan bahwa ini keluarga yang kurang beriman. Keluarga yang tidak percaya bahwa Tuhan di masa kelaparan tetap akan memelihara. Dan ini memang pasti dilema. Namun demikian, marilah kita melihat bahwa ketika mereka sampai di Moab, di ayat 3-5, terjadi memang sesuatu yang mungkin menjadi hal yang boleh dikatakan akibat kesalahan mereka. Karena di sana dikatakan Elimelek mati. Elimelek mati. Dan satu demi satu di bagian yang kedua ini, kematian keluarga atau kematian anggota keluarga dimulai dari Elimelek, yang akhirnya meninggalkan Naomi menjadi janda dan meninggalkan Mahlon dan Kilion sebagai anak-anak yatim. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, tradisi Rabi atau tradisi dari Yahudi pun mengatakan demikian, bahwa kematian Elimelek ini adalah sebagai suatu hukuman atas kesalahannya, yaitu apa? Meninggalkan tanah airnya, meninggalkan Israel menuju Moab. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, namun kehidupan terus berlanjut. Mahlon dan Kilion, anak-anaknya, menikah atau mengambil perempuan Moab. Di sana disebutkan ada Orpa dan Rut. Nah, namun ketika Mahlon menikahi Rut dan Kilion menikahi Orpa, terjadilah suatu, boleh dikatakan suatu kesalahan lagi ya. Karena untuk orang Israel mengambil wanita dari luar orang Israel, itu juga merupakan sesuatu yang patut dicurigai, kalau nggak boleh dikatakan kesalahan. Karena memang ada dalam Ulangan 23 ayat 3, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 menunjukkan hal-hal demikian, bahwa mereka seharusnya orang Israel mengambil istri dari orang-orang Israel juga. Namun mereka kini mengambil perempuan Moab, bahkan tinggal hampir sekitar 10 tahun. Namun kemudian akhirnya disebutkan juga Mahlon dan Kilion mati. Maka kini tinggallah Naomi dan bersama 2 menantunya, Orpa dan Rut. Benar-benar mungkin suatu keadaan yang menyesakkan bagi seorang Naomi. Setelah ditinggalkan suami, sekarang ditinggalkan kedua anaknya. Maka kita melihat di bagian pertama ini suatu rentetan atau suatu gambaran mengenai Elimelek dan anak-anaknya pergi ke Moab
untuk mencari roti, tetapi mereka menghadapi kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tinggallah Naomi sebagai orang Israel di tanah asing. Walaupun ada menantu Orpa dan Rut, tetapi di dalam setting berikutnya, mereka atau Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Pasal 1 ayat 6 sampai dengan 22 menyebutkan bahwa Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ketika ia mendengar bahwa di Yehuda sudah tidak lagi terjadi kelaparan. Maka ia memutuskan kembali, yang berarti ia akan meninggalkan Moab, dan Naomi menaikkan doa-doa kepada Tuhan, yaitu berkat untuk para menantunya, di mana Orpa dan Rut selama ini setia di dalam menemani dan memelihara kepada dia. Dia menaikkan sukacita dan berkatnya supaya mereka akan, yaitu Orpa dan Rut, mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan tetapi yang terjadi tentu saja tangis ya, ketika akan terjadi perpisahan, ketika Naomi akan meninggalkan Rut dan Orpa, tangis-tangisan ya, tangis-tangisan. Karena kesedihan hati, pasti ini menunjukkan bagi kita apa? Kasih mereka yang mendalam. Jadi mereka begitu mengasihi Naomi, Orpa dan Rut ini, para menantu yang luar biasa ini mengasihi Naomi, mereka saling menangis. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa mereka bersikukuh untuk mengikut Naomi. Pada awalnya memang kedua menantu ini bersikukuh untuk diizinkan mengikuti Naomi pulang ke Yehuda. Nah, bersedia untuk mengikuti kemanapun Naomi pergi, bahkan ketika pulang ke bangsanya. Dan Naomi pun berusaha untuk menghalangi mereka, karena mereka tahu bahwa, atau Naomi ini tahu bahwa nggak mungkin dia akan bisa menawarkan kepada mereka yang lebih baik. Sudah tidak punya anak, tidak punya suami. Bahkan kalaupun nanti punya suami dan punya anak lagi, apakah Naomi dan Rut bersedia untuk menunggu sampai anak-anak mereka besar? Maka di sini Naomi dengan sedih hati mengatakan dan mengungkapkan semuanya itu. Aku ini menderita karena hukuman Tuhan atas diriku. Dia berharap itu tidak terlanjut kepada anak mantunya. Tetapi Rut tidak bisa dibujuk. Walaupun Orpa akhirnya dengan sedih hati harus kembali ke Moab dan tidak lagi bersama dengan Naomi, tetapi Rut tidak mau dibujuk. Sambil terus menangis, Orpa mencium dan pamitan, tetapi Rut tetap berpaut kepada ibu mertuanya. Dan meskipun sekali lagi mencoba untuk membujuk Rut, tetapi pilihan Rut jelas sekali. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, suatu pilihan mulia, suatu pilihan luhur yang menjadi tema khotbah kita hari ini. Suatu pilihan luhur dari Rut. Mungkin kita dapat melihat di sana bahwa di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ada berbagai pilihan yang sudah dia buat. Ia memilih untuk pergi ke manapun Naomi akan pergi. Ia memilih untuk akan tinggal di mana Naomi, mertuanya, juga akan tinggal. Dia juga akan menjadikan bangsa Naomi untuk menjadi bangsanya. Dia juga akan bahkan menjadikan Allah Naomi menjadi Allahnya. Ini suatu keputusan-keputusan yang luhur. Bahkan ditambahkan di sana bahwa ia akan mati dan dikuburkan di mana Naomi mati dan dikuburkan. Bahkan yang paling tegas dikatakan oleh Rut, jangan biarkan apapun kecuali kematian menghalangi. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, memang kita baru belajar dari Pekan Keluarga beberapa minggu yang lalu bagaimana Allah membenci perceraian dan Allah mengasihi keluarga. Ia sumber pemulihan atas keluarga kita. Tetapi Rut benar-benar menghidupi apa yang sudah kita pelajari. Jangan biarkan apapun memisahkan keluarga kecuali karena kematian. Dan inilah berbagai pilihan luhur atau pilihan mulia dari seorang Rut, wanita Moab yang bukan adalah masuk di dalam umat Allah. Tetapi dalam membuat pilihan seperti itu, Rut akhirnya boleh kita catat di sini dia menjadi seorang, atau dengan voluntary ya, atau dengan
kerelaan hati, ia masuk ke dalam bangsa Yahudi. Dengan kerelaan hati, dia mengikuti Naomi untuk akhirnya baik bangsanya, baik kemana dia tinggal, baik siapa Allahnya, Rut akan mengikuti. Dan ini sebenarnya kita catat sebagai seorang proselit. Proselit adalah orang dari luar Yahudi yang dengan sukarela mengikuti ajaran atau agama atau adat Yahudi. Jadi banyak sebenarnya Bapak Saudara, orang-orang di luar Yahudi ketika melihat orang Israel atau orang Yahudi itu, mereka tertarik. Wah, aku mau ikut Allahnya. Oh, aku mau ikut Allahnya orang Yahudi. Aku mau ikut adatnya orang Yahudi. Banyak sebenarnya. Karena itu mereka akan mengikuti, kalau laki-laki akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Misalnya, sunat, dan lain sebagainya. Nah, Rut adalah salah satu contoh dalam Perjanjian Lama seorang proselit. Yaitu apa? Orang yang dengan rela, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia jelas orang Moab, dia memasukkan dalam kehidupannya rela untuk menjadi orang Yahudi. Dan dalam hal ini, dalam rangka dia memelihara atau mengikut kepada Naomi, mertuanya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, setting selanjutnya adalah ketika mereka memasuki kota, yaitu ketika Naomi dan Rut tiba di Bethlehem. Satu setting kegembiraan, karena mereka melihat, orang-orang di sana melihat, orang-orang Bethlehem melihat bahwa itu Naomi yang dulu pergi. Mereka gembira dapat bertemu dengan Naomi lagi. Walaupun tidak lengkap lagi. Tidak ada Elimelek dan Mahlon Kilion. Tetapi sekarang bersama Rut. Ketika mereka menyambut dengan gembira, bersukacita untuk semuanya itu, Naomi tidak mau menerima semuanya itu. Dia merasa apa yang ia alami sebenarnya adalah hukuman Allah. Sepanjang perjalanan ke Moab, perantauannya di Moab sampai dia kembali, kepahitan yang ada. Maka jangan panggil aku lagi Naomi. Naomi memiliki arti, nama Naomi itu ya, artinya menyenangkan. Nama arti Naomi, bagi Anda yang namanya Naomi, artinya sebenarnya adalah menyenangkan. Tetapi tidak lagi, jangan sebut aku Naomi. Bukan kesenangan yang kuterima, bukan kesenangan yang aku alami, tapi kepahitan. Panggil aku Mara. Mara artinya kepahitan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita memperhatikan di sini bahwa ketika mereka kembali ke Yehuda, kenangan, nostalgia buruk yang dialami, bukan kenangan indah. Pergi dari Yehuda menuju Moab, harapannya dapat berbisnis atau melakukan sesuatu yang baik oleh karena kelaparan yang dipicu waktu itu, untuk kemudian masuk ke Moab, tetapi ternyata dia percaya bahwa ini adalah bahwa Tuhan bersaksi telah melawan dia dan keluarganya. Naomi merasakan penderitaan, walaupun sebenarnya tidak semua ya penderitaan manusia itu merupakan indikasi bahwa itu adalah hukuman ilahi. Tetapi Naomi merasa bahwa dia seperti dihukum hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai saat ini atau sampai dengan ini menjadi penutup kitab Rut pasal yang pertama. Memang kemudian ketika mereka datang ke Yehuda, settingnya dibuka lagi dengan setting yang baru, bahwa mereka tiba di Yehuda ketika musim panen jelai. Panen jelai atau barley atau jali-jali. Kalau di Lampung ini baru sekali saya, atau baru satu tempat yang saya tahu menjual jelai atau jali-jali. Di daerah Antasari Anda dapat menemukan. Saya akan beritahukan di mana Anda dapat menemukan apa yang dimaksud dengan jelai atau barley dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa kita saya temukannya jali-jali. Kalau mau saya boleh antar ya. Kapan-kapan kita boleh menikmati suasana seperti apa sih jelai yang diungkapkan di dalam kitab Rut. Namun, walaupun di settingnya ditutup dengan hal itu, mari kita akan melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rut, seorang janda Moab yang memautkan diri kepada janda yang lain, yaitu Naomi, kembali ke Yehuda, mengawali kehidupan baru, suatu pilihan yang luhur. Apa tadi?
bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu menjadi Allahku. Maka berarti kini dia meninggalkan agama penyembahan berhala, agama palsunya di Moab sana, dan memautkan kepada Allah Israel. Dan ia dengan sukarela menempatkan diri menjadi umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pilihan demi pilihan ada di sini. Paling tidak ada pilihan Elimelek bersama keluarga, yang ujung-ujungnya adalah kematian. Semua pilihan memang pada akhirnya kita akan ketahui pasti ada konsekuensinya, baik maupun buruk. Ketika Elimelek memilih bersama keluarganya untuk berbisnis di kota lain, di Moab, untuk berusaha di kota lain, mendatangkan kematian. Tetapi satu pilihan luhur juga ada di sini, ketika Rut mengambil pilihan untuk mengikuti hidup di bangsa yang lain bersama Naomi, menempatkan Allah dan memilih dan mau hidup loyal di hadapan Allah Israel. Pilihannya mendatangkan kebaikan. Karena itu saya sebut sebagai suatu pilihan luhur. Karena itu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, terkadang pilihan kita mungkin antara benar atau salah, tetapi juga kadang-kadang pilihan kita antara benar atau baik, atau bahkan yang lebih baik. Ya. Ini baik, tetapi ada yang lebih baik. Nah, kadang-kadang kita bingung dengan pilihan itu. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Rut. Pilihan luhurnya didasarkan kepada siapakah yang akan kutuju, kupilih. Allahmu Naomi akan jadi Allahku. Apakah saudara sudah memilih Allah yang benar? Di masa kita segera memasuki masa Natal ini, periksalah apakah benar-benar Allah yang sejati di dalam Yesus sudah menjadi pilihan Anda. Mari kita melandaskan dari perkataan Yesus sendiri. Dari Matius 6 ayat 33. Biarlah apapun pilihan kita akan mendatangkan konsekuensi apapun itu. Mungkin benar atau salah, mungkin itu baik atau kurang baik, atau mungkin lebih baik. Mari kita dasarkan semua keputusan kita menjadi suatu pilihan yang luhur seperti Rut. Berdasarkan perkataan Yesus sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam Kristus kini ku sadar, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berkenan, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Panggilan Tuhan telah ku dengar, mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gemar, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberi janji. Allahmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.